Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Martin, sama Andre Taulany, ya anak baru. Tapi juri nanti boleh cek pengetahuan mobil saya sama kontestan-kontestan lain, kita adu ya. Yang empat-empat itu nggak ngerti mobil. Yang penting bukan mobilnya, Iya. siapa yang dampingin sebelah lo. Wah. Tentang advokat yang memeras kliennya, memasang iklan besar-besaran, dia membawa-bawa nama presiden untuk sebagai kartu nama atau meyakinkan orang. Ngajak kawin kliennya dengan dibarter atau kawin atau bayar 500 juta. Oh. Nah, ini kan ini lagi meresahkan nih, Pak. Harusnya Iya. organisasi di mana advokat itu terdaftar yang harus memberikan sanksi Nah, itu dia. dan pencabutan daripada izin praktek berpengacaranya. Ada yang lebih serem lagi pertanyaannya. Kalau perlu kita pilih presiden dua, presiden malam, presiden siang. Kuya-kuya juga bisa berpeluang memiliki hak yang sama dengan warga negara lain bisa jadi calon presiden. Dari ketinggian 3000 kaki, 3, 2, 1, close the horden, nggak ada. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bersama Pak Bamsud, Apa kabar Mas Kuya? Pak Bambang Susatyo, Ya. Ketua MPR RI, Ya. Mereka. Anggota DPR Komisi 3, Iya. dari fraksi Golkar, Pak ya? Oke. Oke, luar biasa. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih, selaku Pak Bamsud sebagai pencinta otomotif, sekaligus juga sebagai politisi. Ya. Nah, sebelumnya Pak, saya mau nanya dulu. Bapak, dulunya kan wartawan, Pak. Ya. Kok nyasar ke politik tuh gimana, Pak? Coba. Sebetulnya tugas-tugas kewartawanan dan politik itu beda-beda tipis. Betty, gimana, Pak? Kalau wartawan kan menyerap informasi, mencari informasi, lalu memberitakannya Iya, secara cover both side, artinya Yes. seimbang. iya, Nah, politik juga sama, menyerap aspirasi masyarakat, kemudian mengklarifikasi berbagai persoalan, lalu menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait. Oke. Misalnya, kalau saya di Komisi 3, ya pihak terkaitnya pasti tentu dengan mitra-mitra kerja, dari Iya. kepolisian, Iya. kejaksaan, KPK, MA, KY, Iya. dan seterusnya lah. Iya. gitu. Dan aspirasi dari daerah, misalnya Iya. soal pembangunan di wilayah, Iya. jembatan, Iya. infrastruktur, dan iya, lain sebagainya. iya. Oke. Jadi sama sebetulnya, beda-beda apa? Tidak ada bedanya antara wartawan dan Politisi. politisi, karena diperlukan muka badak. Oh, diperlukan muka badak, Pak. Ya, dia tidak boleh pantang mundur, ya. Oke. Diusir, dihina, ya maju terus. Emang politisi juga Ya, suka dalam dihina rangka juga? mencari informasi, Iya. ya, menghadirkan para mitra kerja yang harus kita sampaikan berdasarkan laporan masyarakat, misalnya dari kepolisian, kejaksaan, kita masih menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh publik, misalnya dalam hal penegakan hukum, Iya. itu kadang-kadang mereka mau terima, kadang juga nggak mau terima. Oke. Jadi ya kita mesti buka badak. Oke. Yang penting seluruh aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik dan tidak cukup itu. Yang penting dikerjakan. Oke. Gitu. Tapi jiwa wartawannya masih suka keluar nggak, Pak? Masih. Masih ya, masih ya, masih ya. Jiwa wartawan itu sense of crisis, sense of Iya. problem ya. Iya. Lalu kita mencarikan problem solving. Problem solving, iya. Nah, ke politik tuh nggak sengaja Ya. nyasar, apa emang udah dipersiapkan, Pak? Udah. Nggak sengaja. Jadi Nggak sengaja. by accident. Jadi Oke. ketika saya jadi wartawan, kemudian saya berhubungan dengan kawan-kawan politisi yang Iya. pada akhirnya mereka mengajak saya masuk ke salah satu partai, yaitu Partai Golkar, sejak saya umur ya 28-an sampai sekarang. Jadi dari awal- Jadi saya di politik udah hampir 40-50 tahun lah. Dan di 40 Golkar tahun. nggak pindah-pindah, Pak? Nggak pindah-pindah. Soalnya kan sekarang banyak yang butuh loncat, Pak, ya kan? Loncat satu partai ke partai lain. Itu ya. kekeliruan Iya. kita dalam Iya. berpolitik, itu pindah-pindah partai karena artinya berpolitik itu harus sabar. Betul. Sabar, kemudian juga menghadapi naik turunnya situasi ya. Iya, dinamika Biasanya politik ya. dinamika politik ya. Iya. Biasanya teman-teman yang loncat-loncat nggak sabar. Misalnya salah milih gerbong, Iya. Nah, tidak jadi terpilih, jadi pengurus, tidak terpilih dicalonkan menjadi anggota legislatif, lalu pindah. Pindah. Artinya mesti dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Proses ya, Pak? harusnya. Proses, karena semua sebuah proses. Ini berarti cermin loyalitas kader yang baik nih. Dari dulu sampai sekarang Tetap udah Golkar. berpuluh tahun tetap di kuning, Pak ya. 2024 Iya. kuning juga pasti, Karena Pak. Ya? dalam politik itu kan dibatasi oleh waktu 5 tahun. Iya. Kalau sekarang
kita tidak masuk dalam permainan, ya sabar ya pasti periode depannya kita berusaha masuk di permainan. Nah, Pak, ini kan di Kuning udah lama nih, Pak. Nah, Ini nanti kira-kira ketua Golkar berikutnya mungkin Pak Bamsud nggak nih, Pak? iya, setiap kader Golkar Iya, memiliki peluang yang sama untuk menjadi ketua Iya, umum Partai Golkar. iya. Dan saya kemarin bukannya kalah, tapi saya mengalah untuk Iya. tidak meneruskan maju Iya. karena untuk menghindari perpecahan. Nah, Iya. periode depan 2024 itu adalah tiba saatnya lagi kita akan mengadakan Munas. Iya. Nah, semua terbuka untuk siapapun kader Golkar termasuk saya, dan saya rencana akan maju dalam bursa ketua umum Partai Golkar periode yang akan datang. Feeling saya calon kuat sekali, Pak. Amin. Pak Erlangga masih jadi pesaing, Pak? Nanti, Pak? Amin. Enggak dong. Udah Dia udah sekarang selesai udah ya? 2 kali. 2 kali udah cukup ya? Rasa-rasanya dalam walaupun tidak diatur secara jelas dalam anggaran dasar rumah tangga Iya. kita, biasanya 2 periode itu Sudah selesai. Oke. Kira-kira ada pesaing kuat lagi nggak nanti, Pak? Semua pesaing kuat. Oke, siap, Pak. Nah, Pak, ini Semua yang bakal maju pasti pesaing kuat. pasti kuat ya. Nah, sebelum kita ke DPR ya, Pak ya. Bapak kan juga adalah ketua IMI, Pak ya. Iya. Ya, Ikatan Motor Indonesia ya. Oke. Pak, suka mobil dari kapan, Pak? Udah Saya lama apa baru-baru aja? Mobil itu ya sejak saya boleh naik mobil atau motor sejak umur 17 ya. Oke. Umur 15 saya udah motor, cuma belum bisa bebas karena belum ada SIM. Oke. Nah, dulu motor saya motor bebek Yamaha 70. Ya. CB. Bukan, Yamaha. Oh, yang iya. pertama. Iya. Dulu saya mintanya Yamaha 80 yang kecil tuh. Oke. Tapi orang tua karena mempertimbangkan harga jual lebih stabil, maka dibelikanlah Yamaha bebek. Oh, berarti jiwa bisnis ya udah orang tuanya mikir resale value-nya ya. Terus itu dulu kalau bisa dibilang dulu dari keluarga Enggak, berkecukupan. sebetulnya ayah saya kan hanya tentara, Iya. bakat rendahan, lalu pensiun cepat, Iya. lalu jadi pengusaha. Iya. Gitu. Hobi ngebut, Pak? Ya biasa-biasa. Hah? Sedang-sedang saja. Kan terakhir kemarin sempat kecelakaan waktu sama Ya, mau Sean ya. Sean Gelael waktu rally, Pak. Ya. Itu gimana, Pak? Itu Eh? berapa kali seumur hidup pernah ngalamin kecelakaan, Pak? Beberapa kali, tapi yang paling dahsyat tuh kemarin ya salto 3 kali. Ya. Di awal memang saya nggak sadar, tapi begitu lihat videonya, wih ngeri juga gitu. Padahal Iya. karena begitu peristiwa terjadi, saya masih langsung ikut itu drifting sama Akbar Rais. Oh, di hari yang sama? Di jam yang sama. Oh, di jam yang sama, iya. Nah, saya belum tahu sedahsyat begitu peristiwanya. Sorenya baru lihat video, wah gila dahsyat juga ya, baru shock. Baru shock. Ini kita lihat Shocknya belakangan. kita lihat di videonya nih, guys ya. Iya. Oke, mantap. Alhamdulillah saya dan Sean aman. Itu tapi parah loh, Pak, sampai guling-guling begitu. Iya, 3 kali salto. Iya. Dan itu benar-benar nggak ada luka sama sekali. Nggak ada. Jadi memang mobilnya keren. Mobilnya dari sisi safety-nya bagus. Roll bar-nya bagus semuanya, Pak ya. Bagus. Ya mungkin mobil mahal kali ya. Oke, iyalah, Pak. 8 miliar guys. Sean Gelael ya. Nggak kapok, Pak? Enggak. Nggak kapok? Nggak. Oke. Pak, sekarang kita ngomong, Bapak kan di Komisi 3, Pak ya. Ini ada pemberitaan yang lagi sangat banget di dunia politik, sosial, termasuk di entertainment pun ini lagi hangat-hangatnya. Masalah Apa itu? advokat Oh, oke. Terus atau pengacara. oke. Sekarang kan ada salah satu oknum pengacara yang akhirnya buat repot, buat heboh, tapi akhirnya berimbas kepada pengacara-pengacara yang lain. Jadi sekarang banyak dipermasalahkan, banyak pengacara-pengacara yang tidak sering melanggar kode etik. Terus waktu itu Pak Mahfud MD juga sempat baru beberapa waktu yang lalu sempat nge-tweet, isinya adalah tentang begini nih. Nah, banyak pengacara yang on segala macam karena terlalu gampang disumpah segala macam. Ini sebenarnya gimana, Pak? Kan ada UU advokat tahun 2003 kalau nggak salah yang dulu sempat masuk prolegnas tapi nggak jadi, Pak. Nah ini Ya, sebetulnya sejak saya ketua Komisi 3, lalu saya ketua DPR, Iya. itu usulan untuk melakukan revisi undang-undang advokat Iya. itu sudah bergulir ya. Iya. Cuma
nggak tahu kenapa masih belum jadi sampai hari ini. Iya. Menjadi advokat memang suatu pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena Iya. secara rasio jumlah pengacara atau advokat di Indonesia ini masih kurang dibandingkan Iya. dengan jumlah total penduduk kita. Oke. Nah, namun memang dibutuhkan aturan main yang jelas, penerapan dan kepatuhan pada kode etik yang jelas dan tegas. Ini yang sebenarnya dibutuhkan. Pemerintah memberikan keleluasaan membuka seluas-luasnya berbagai macam organisasi advokat. Dulu hanya Iya. satu, tapi sekarang dibebaskan untuk apa? Untuk agar masing-masing organisasi advokat ini bersaing dalam kualitas, Iya. bersaing dalam kebaikan, tidak didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun faktanya hari ini tidak semua organisasi advokat ini menerapkan suatu disiplin yang kuat dan Iya. tegas bagi anggotanya, mulai dari syarat-syarat masuk advokat, pendidikan advokat, PKPA, ya. lalu sertifikat atau izin berperkara. Betul. Ya. Ini kan semua harus ada proses Iya. dan harus memenuhi beberapa persyaratan yang memang sudah Iya. diterapkan. Misalnya harus dia magang dulu di organisasi di suatu kantor pengacara, iya. baru dia bisa ikut pendidikan advokat atau ikut tes. Kalau lulus dia baru bisa buka Dan dilantik kantor, dulu ya. Iya. dilantik ya. Ya tapi faktanya ya seperti yang kita hadapi hari ini lah. Jadi kembali lagi kita kembalikan saja kepada masing-masing induk organisasi untuk mendisiplinkan, menertibkan dan meningkatkan kualitas para anggotanya. Itu Tapi aja, Pak, Bang Uci. permasalahan ini, kemarin ada Rasman Arif Nasution yang dia dipecat dari KAI dengan tidak hormat karena melanggar kode etik dan banyak lapor masyarakat. Tapi dengan gampang dia loncat lagi. Habis itu dia diverifikasi bakal ditolak lagi, loncat lagi serang ke Pradi Bersatu. Itu bukan Pradi ya Pak ya? Pradi Bersatu, ini beda. Bukan pecahan Pradi yang itu ya? Saya nggak memahami iya. organisasi secara detail Iya. advokat, tapi secara umum aja bahwa kita memiliki logika yang Iya. sama lah dengan Iya. yang lain. Artinya kalau masing-masing induk organisasi punya parameter, Iya. punya kode etik, Iya. punya standar, Iya. itu pasti hal-hal yang tidak kita inginkan pasti akan bisa dihindari. Iya. Apa perlu, zaman dulu kan ada yang namanya single bar Pak? Nah, Cuman aja ada Pradi, sekarang kan ada multi bar nih. ya itu karena pemerintah memberikan kesempatan pada organisasi advokat untuk bersaing dalam sisi kualitas. Tapi akhirnya sekarang gara-gara ini segitu banyaknya organisasi, banyak advokat-advokat yang akhirnya banyak oknum-oknum yang melanggar kode etik. Apa perlu ada dewan kehormatan advokat kah? Atau mungkin perlu ada lagi single bar lagi? Atau mungkin ada satu organisasi yang memayungi sebagai regulator, nanti eksekutornya boleh banyak Iya. organisasi, bagaimana gitu? Inilah Pak? repotnya. Iya. Kalau pengacara itu kan 1.000 pengacara itu 2.000 pendapat. Pendapat, iya. Jadi memang sulit menyatukan para advokat ini. Harusnya pemerintah atau negara membuat suatu, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Iya. ya, atau di bawah Kementerian Menteri Koordinator Iya. Hukum dan Keamanan Pak Mahfud ini Iya. yang bisa mendorong berdirian Dewan Advokat misalnya. Seperti kita di Dewan Pers ya, Iya. saya wartawan, saya bernaung di PWI, tapi Iya. juga ada teman-teman yang ada di AJI, di organisasi Iya. wartawan lain, tapi kita tunduk pada suatu aturan main yang ada di Dewan Pers. Iya. Nah, harusnya ada Dewan Advokat. Barangkali itu mungkin salah satu solusi bagaimana kita mendisiplinkan suatu aturan main yang dipahami dan dipatuhi oleh semua organisasi. Perlu dimasukin ke prolegnas tahunan lagi ya Pak? Ini sedang bergulir kok. Sedang Iya, bergulir. kan sekarang ada prolegnasnya jangka panjang kan Pak ya? Saya belum lihat lagi kemarin Iya. apakah tahun 2002 udah dimasuk, tapi yang pasti kayaknya nggak ada ya. Kemarin sebelumnya emang ada, tapi Iya. ya itu tadi mungkin ada para pihak yang merasa penting untuk direvisi, ada yang merasa tidak penting karena mungkin ketakutan ini agak disatukan, mungkin ya. Oh, takut jadi satu lagi gitu ya? Lagi. Mungkin. Tapi mungkin momentum yang sekarang lagi heboh kasus advokat ini mungkin harusnya bisa jadi momentum. masukan ya. Terakhir Pak, pendapat Bapak Nah. kan di Komisi 3 tentang advokat yang hobinya, ini kan banyak kasus ya, memeras kliennya. 2, dia memasang iklan besar-besaran, mengiklan. Padahal kan kode etik advokat nggak boleh memasang iklan kan? Nggak boleh. Di jalan-jalan. Terus 3,
dia membawa-bawa nama presiden dan wakil presiden dan juga para orang-orang besar lainnya untuk sebagai kartu nama atau meyakinkan orang. Terus keempat, dia pengacara juga yang baru saja kasusnya ini, dia marah-marah mau masuk Ancol, terus marah-marah di Angkasa Pura membawa nama presiden juga, gitu kan. Terus abis itu dia juga ada lagi masalah yang advokat ini dia ngajak kawin kliennya dengan dibarter atau kawin atau bayar 500 juta. Nah ini kan ini lagi meresahkan nih Pak. Ya sebenarnya itu sudah jauh. Kalau hal-hal itu apa yang disampaikan Mas Buya itu benar, itu adalah sesuatu yang jauh daripada kode etik yang diatur dalam kode etik advokat ya. Bahwa advokat itu adalah sesuatu volunteer yang memang disiap. Kalau warga negara tidak mampu bayar advokat, negara yang menyiapkan untuk menghadapi pengacara negara, jaksa. Nah, harusnya dalam setiap organisasi advokat yang saya baca memang tidak boleh mengiklankan. Nah, tapi dia memang boleh untuk memasang tarif dalam hal-hal yang kewajaran sesuai dengan kemampuan klien. Bahkan di beberapa advokat, kantor pengacara memberikan pro bono gratis. Pro bono. Untuk masyarakat yang tidak mampu. Itu adalah bagian daripada peran advokat dalam dia berbangsa dan bernegara. Tapi kalau yang sampaikan tadi mengajak kliennya apa tadi? Nikah. Kalau enggak bayar 500 juta gitu. Ya ini juga menurut saya sudah di luar batas ya. Kalau itu benar. Iya. Tapi kalau suka mau suka nggak boleh juga nggak apa-apa kan? Oh iya, kalau suka. Sama satu lagi Pak. Ini maaf nih Pak, agak dia itu melakukan pelecehan juga. Oh iya? Iya. Pelecehan seksual kepada bukan hanya seorang, secara verbal dan juga non verbal. Nah itu kan bisa dibuktikan nanti dengan pendekatan hukum kan. Korbannya melapor, lalu kemudian dibutuhkan saksi-saksi, tidak hanya keterangan korban, ada saksi, lalu kemudian juga bisa dibuktikan dengan handphonenya, chattingnya segala macam. Banyak cara lah untuk. Sudah dilaporkan ke polisi lagi Pak? Ya itu tinggal kita pembuktian secara hukum aja. Apalagi sekarang udah ada. Organisasi di mana advokat itu terdaftar yang harus memberikan sanksi dan pencabutan daripada izin praktek berpengacaranya. Masalahnya Pak, udah dicabut, udah dipecat, dia loncat ke organisasi lain dan diterima, itu masalahnya Pak. Kembali kepada kliennya. Kalau seluruh rakyat Indonesia atau klien nggak mau nunjuk dia, nggak bisa dipengacara juga. Jadi ini kan soal trust ya. Soal trust. Jadi advokat seperti ini harus diberantas lah Pak ya, yang memiliki sifat seperti itu. Dilakukan pembinaan. Agar kembali dalam barisan dan kembali kepada kode etik. Oke Pak, terakhir UU TPKS Pak, kan ada lagi sekarang undang-undang tentang kekerasan seksual terhadap anak dan juga wanita. Sudah jalan kan? Sudah jalan, baru mulai kemarin. Ya, berarti itu suatu undang-undang yang memang kita sudah perjuangkan lama sejak saya ketua DPR. Itu satu rancangan undang-undang yang harus kita golkan karena kita perlu melakukan perlindungan terhadap ibu dan anak yang makin hari ke sini makin banyak korbannya di samping pengaruh handphone, pengaruh informasi dari luar negeri segala macam yang nggak bisa lagi kita bendung Yang justru kita sekarang perlu waspadai adalah gerakan LGBT yang dilarang oleh agama dan bisa merusak generasi muda kita ke depan. Nah itu harus menjadi perhatian kita juga. Gitu. Nah ayam jago aja kawinnya sama betina kan, nggak mungkin ayam jago sama ya betul Pak. Siap Pak. Ini luar biasa deh kalau ngobrol sama ketua MPR, anggota DPR Komisi 3 ngomong apa aja nyambung. Mau otomotif, politik, apapun, sosial, ekonomi, budaya nyambung. Oke, berarti. Oke guys, apa lagi? Ya. Udah Pak, intinya itu aja Pak, ya. Nggak ada yang lebih serem lagi pertanyaannya. Saya mau Pak. Boleh. Apa nanti di next podcast Pak? Boleh. Saya nanya yang lebih serem Pak. Soal politik, soal partai, silakan. Soal capres. Oke, nah soal capres Pak. Menarik nih Pak. Sebetulnya harusnya kalau kita teorinya 2024 itu, harusnya tuh awal 2023 itu baru mulai rame Pak.
Tapi sekarang di tengah 2022 ini awal di awal udah mulai rame. Udah curi start. Ada yang nyolong start. Gimana? Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, dalam politik itu kan sebenarnya dinamis ya. Iya. Cair. Menurut saya sih sekarang suasana masih cair. Iya. Jadi hari ini partai ini dukung A, besok B, besok C, masih cair. Iya. Intinya adalah kita profiling, kita lihat mana peluang-peluang capres yang memiliki tiket dulu. Itu yang paling penting ya. Iya. Nah, yang punya tiket hari ini hanya satu partai, yaitu PDIP, yang tanpa bermitra dengan partai-partai Partai lain, lainnya. ya. Tapi PDIP tidak bisa juga sendiri, karena dalam politik itu diperlukan adalah partisipasi dan kolaborasi. Pasti. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan partai-partai lain yang sekarang sudah ada? Golkar dengan P3 dan PAN sudah bikin KIB. Iya. Lalu Gerindra dengan PKB sudah bikin ada koalisi. Iya. Ada juga sebelumnya ada koalisi semut merah PKB dengan apa saya lupa tuh. Nah, ini semua dalam rangka meningkatkan bargaining position, meningkatkan daya tawar daripada partai-partai politik yang ada agar terlihat antisipatif dan menawarkan kepada masyarakat, ini loh jagoan-jagoan kita, silakan masyarakat melakukan penilaian dan terhadap calon-calon kami. Idealnya adalah kalau dalam demokrasi itu kan bagaimana kita melibatkan partisipasi publik sebesar-besarnya. Ya. Ya. Kalau menurut perhitungan yang ada, PDIP kemarin menyampaikan yang ideal adalah maksimum capresnya dan cawapresnya ada 3 pasang. Iya. Ya. Menurut saya itu realistis. Bisa juga 4 pasang misalnya kalau mau dipasangkan. Iya. Nah, kalau 2 pasang seperti yang kemarin itu pembelahan polarisasinya terlalu tajam, sehingga residunya sampai sekarang pun masih kita rasakan antara kelompok kampret dengan kadrun kan masih. Iya, masih Pak. Nah, intinya sebenarnya pesta demokrasi ini kan tujuannya adalah bagaimana sebesar-besarnya merebut hati rakyat. Iya. Jangan pesta demokrasi ini justru faktanya adalah meneror rakyat, membuat rakyat ketakutan, sehingga pesta demokrasi yang harusnya membuat kita riang gembira menjadi perpecahan yang berakhir menyedihkan bagi semuanya. Cekam gitu. juga takutnya ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Saya sih berpandangan begini, Mas Kuya. Iya. Kalau kita mempelajari sistem hukum dan sistem demokrasi yang kita pilih hari ini, penguasa negara ini kan hanya 9 orang. Iya. Yaitu para pimpinan ketua umum partai politik. Iya. Para pimpinan partai politik. Iya. Saya membayangkan kenapa para ketua umum partai politik yang jumlah 9 orang duduk makan malam, ya, kita bicara baik-baik, ya. Kita komit aja. Siapa yang nanti di Februari 2024 atau katakan kemarin pemilunya, maksudnya sudah pemenangnya sudah ada kan, sekarang menang PDIP. Kita rembuk aja, kita sepakati aja siapa presidennya, siapa wapresnya, lalu partai A, partai B dapat portfolio berapa menteri, kan asik. Jadi kita bikin asik-asik aja. Tapi percuma dong pemilu nanti. Pemilu itu untuk mengisi dewan aja. Pemenang atau komposisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Tapi untuk pilpresnya itu harusnya ya kita bicarakan bersama. Jadi tidak sekarang udah terlanjur pileg dan pilpresnya bareng, maka mungkin ke depan pileg duluan. Lalu siapa penangnya udah rembukan aja kan. Pasal sila keempat itu kan jelas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Musyawarah. Mungkin nggak itu terjadi? Harus mungkin. Kenapa sih kita soal-soal demokrasi kayak negara-negara barat? Di Amerika aja nggak selebaran kayak kita kok. Itu yang memungkinkan harus ada tap MPR dong, Pak. Iya kan? Nah, ini juga makanya MPR pimpinan saya ini nanti kita lagi buat kajian dan memberikan rekomendasi kepada MPR yang akan datang untuk meminta MPR mendatang untuk melakukan kajian mendalam dan secara menyeluruh terhadap undang-undang dasar kita. Apakah masih sesuai dengan kondisi hari ini atau ada yang harus disempurnakan untuk mengantisipasi berbagai tantangan ke depan. Sehingga keinginan para pendiri bangsa ini dalam pembukaan undang-undang dasar memberikan
kesejahteraan kepada rakyat seluruh Indonesia ini bisa tercapai. Tapi saya nggak tahu ya. Yakin nggak itu bisa terjadi, Pak? Harusnya Tadi kan dibilang nggak demokratis lah gitu, harusnya Pak. kalau Iya. kita pemimpin kita Iya. ini memiliki kesadaran Iya. politik yang tinggi, kedewasaan Iya. dalam berpolitik, kedewasaan dalam berdemokrasi. Yang kita pentingkan adalah kepentingan yang lebih besar Ya, harusnya. dan bersama ya, Harusnya. bukan kepentingan sempit kelompok maupun individu atau hanya Iya. mementingkan kekuasaan. Nah, gitu. Tapi kan partai punya kepentingan masing-masing, Pak. Pasti. Susah nggak tuh menyatukan visi itu kan? Enggak, karena semua partai pasti kalau kita baca anggaran dasar Iya. rumah tangga tujuannya adalah memberikan kesejahteraan pada rakyat. Nggak ada yang memberikan kesengsaraan pada rakyat. Kemudaratan apalagi ya. Iya. Paling Iya, kesejahteraan. iya, iya. Nah, itu aja satukan dulu. Baru bicara Iya. yang lain-lain. Memang yang perlu disingkirkan adalah ego ya. Ego Iya. masing-masing individu yang kebetulan dipercaya oleh para kadernya memimpin partai. Jadi kalau ego itu bisa dia tahan untuk kepentingan yang lebih besar pada seluruh rakyat Indonesia, menurut saya itu harusnya bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Capres Golkar siapa, Pak? Erlangga Dari KIB? Hartarto. Oh, belum tahu, kita belum putuskan, tapi Iya. yang pasti Golkar adalah Erlangga Hartarto berdasarkan rapim yang kita lakukan beberapa tahun lalu. Oke. KIB belum memutuskan, baru akan diputuskan tahun depan, kalau tidak salah ya. Kalau Pak Erlangga capresnya, berarti Wapresnya pasti dari KIB juga. Dari KIB, dari PAN apa dari atau mungkin P3? ditawarkan keluar. Iya. Kalau yang strategis itu kan kita karena ini eranya kolaborasi, maka KIB ini harus merangkul partai-partai di luar KIB untuk memperkuat posisi daripada KIB. Kalau presidennya dari KIB, maka wakilnya harus dari luar KIB agar pondasinya lebih kuat. Jadi nggak mungkin capresnya dari luar KIB, Pak ya? Ya saya nggak tahu, ini kan keputusan yang harus diambil bersama Oke. oleh KIB. KIB kan ada Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, Iya. ada siapa ya? Dari P3 ya berarti ya? P3 tuh si siapa namanya? Suharso Monoarfa. Oke, oke. Saya ketemu, kalau Pak Erlangga udah jelas keputusan Iya. partai Iya. presiden, calon presiden. Saya ketemu Jul, loh gue juga presiden dong. Oke, pasti semuanya pengen ya. Ketemu Monoarfa, emang gue nggak bisa jadi presiden. Ya udah kalian bertiga berembuk lah. Iya, Gitu. iya, cari solusi Iya, Pak ya. solusi. Tapi nggak mungkin koalisi sama Merah, Pak ya? Peluang itu terbuka karena ya, iya. kemarin Bu Mega dan Iya. PDIP juga yang awalnya beberapa partai tidak akan dirangkul, tapi terakhir kan merangkul semua, artinya terbuka pada semua, yaitu partai politik yang harus membuka diri pada semua peluang yang ada, Iya. kolaborasi yang ada, bahwa nanti akan bersama-sama atau tidak, itu kan soal keputusan terakhir. Iya. Bahwa penjajakan untuk berkolaborasi, penjajakan kerjasama ya harus dibuka seluas-luasnya. Kita berpolitik tujuannya apa sih? Memajukan bangsa dan negara, Harusnya, Pak. mensejahterakan rakyat. Kan? Betul, betul. Dan kita lihat nih 2024, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Siapapun yang jadi presiden, Ya. ya kan? Semua bisa seperti tujuan Ya. sama-sama tadi, Pak ya. Oke. Ya Siap. kalau perlu kita pilih presiden dua, presiden malam, presiden siang. Oh, ada dua Gantian. presiden, Pak ya. Iya, iya, iya. Ya kalau pusing-pusing. Iya, iya. Urusan dalam negeri, urusan luar negeri gitu ya. Ya. Gak perlu ada menteri lagi gitu ya. Ya udah, kita lihat aja nanti Oke. guys. Dan mungkin menuju 2024, apakah Ya. saya juga harus membuka acara politik? Nah, Ya karena kalau di Amerika kan acara talk show politik kan kuya-kuya juga bisa berpeluang memiliki hak yang sama Iya. dengan warga negara lain, bisa jadi calon presiden. Tinggal persoalannya siapa yang mengusung dan siapa yang memilih, itu aja. ya harus dari partai lah Pak ya, jangan independen Pak ya. Iya. Iya, iya. Oke, siapa partai yang meminang saya? Silakan. Iya. Iya, iya. Modal sosial udah ada. Iya, iya. Minimal suara berapa juta sih di tangan lah ya. Oke, siap Pak. Oke Pak Bamsud, Oke. terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Ya, nanti Thank you, kapan thank kita you. ngomong podcast yang Oke. lebih galak lagi Pak. Boleh. Oke, ini kan baru perkenalan guys ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.